الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Nur ala Nur yang saya hormati, alhamdulillah menjadi suatu hal yang mengembirakan saya pada khususnya dengan berjumpa lagi dalam rangka mengkaji kitab tauhid, mengkaji pembahasan tauhid yang telah disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kegembiraan karena adanya harapan bahwasanya ketika kita bermajlis di sini ada tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan dan limpahkan kepadanya pelajaran ilmu agama. Karena seorang pengisi ataupun yang mengkaji kitab dan disampaikan kepada jamaah, pada hakikatnya ketika mengkaji dan memberikan, maka ia pun belajar, saya pun belajar. Ketika membahas kitab ini, saya merujuk dan membahas dengan membaca kitab ini Al-Qaulul Mufid sekali, dua kali, kemudian mengkaji, membahas kitab lain, rujukan yang lain, bahkan apabila berkaitan dengan tafsir, terkadang saya pun merujuk kepada kitab-kitab tafsir, sehingga dengan proses mempersiapkan diri dalam mengkaji dan menghadiri kajian ini, saya pun belajar. Lebih-lebih orang yang memberikan materi dan mengkaji, maka pada hakikatnya ia menunaikan zakat ilmu yang ia miliki, seperti zakatnya harta apabila mencapai nisab,
dengan dikeluarkannya zakat, maka harta tersebut akan tetap, akan terjaga, bahkan berkembang. Begitu juga dengan ilmu. Ketika seorang memberikan kepada yang lainnya dengan mengkaji, baik dalam muhadarat, kajian-kajian, ataupun mubahatsah, berdiskusi, maka ilmunya pun bertambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Siapa yang dia melaksanakan hidayah, di atas hidayah, kemudian dia jaga hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketakwaan. Hadirin yang saya muliakan, ada yang ingat kita sampai mana? Ada yang ingat tatayyur, yang membahas tentang tatayyur, membahas tentang tatayyur. Tatayyur diambil dari tatayyara yatatayyaru, yang artinya secara bahasa adalah menghardik burung. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka apabila memiliki hajat dan keperluan untuk berupaya meraba bahwasanya hajatnya ini akan ada faedah ataupun untung ataupun keselamatan di dalamnya, dilihat dengan cara ia menyambit burung ataupun menghardik burung sehingga burung tersebut terbang, sehingga apabila terbangnya ke kanan maka dia merasa bahwasanya dia hajatnya akan lancar-lancar saja. Akan tetapi apabila burungnya itu terbang ke kiri, maka ia pun merasa bahwasanya hajatnya tidak akan ada faedah di dalamnya, sehingga ia tidak jadi untuk melanjutkan hajatnya. Dari sini. Akan tetapi secara istilah seperti yang sudah kita bahas adalah at-tasya'um bil bimar'iyin au masmu'in, yaitu dengan merasa sial, merasa susah dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, ataupun apa yang diketahui. Apa yang dilihat, misalnya ketika melihat sesuatu, ia pun merasa bahwasanya apa yang dilihat seakan-akan sebagai salah satu indikasi bahwasanya apa yang ia akan lakukan itu tidak akan ada keselamatan di dalamnya. Contohnya apa yang sering saya bahas di sini, ketika seseorang akan belanja ataupun dia akan melaksanakan aktivitas di pagi hari, misalnya orang yang punya toko misalnya biasa buka toko 7:30 pagi. Begitu dia berangkat keluar dari rumahnya, dia buka rumahnya, ia melihat seorang yang buruk rupa misalnya. Kemudian ia pun mengundurkan niatnya. Dia masuk rumah lagi dan dia mengatakan, saya tidak jadi untuk buka toko hari ini, karena apabila saya buka toko maka akan yang didapat itu rugi. Karena apa? Melihat seseorang yang buruk rupa ketika dia keluar dari rumahnya. Ini namanya tasya'um. Ini namanya tatayyur. Kemudian bisa juga dengan suatu masmu' yang didengar. Yang didengar bisa mungkin lengkingan suara burung, bisa juga kalau di kita apa? Suara tokek misalnya, ataupun misalnya apalagi
ataupun suatu yang maklum, suatu yang diketahui. Suatu yang diketahui, misalnya hari, misalnya bulan, misalnya pekan. Maka ini semua ketika seorang menentukan kesialan dan kesusahan dengan waktu, dengan hari, maka ini adalah tatayyur. Begitu juga misalnya ketika yang berkaitan dengan menghitung nama. Misalnya putri seseorang dipinang, kemudian yang meminangnya, walinya itu melihat ini akhlaknya bagus, agamanya bagus. Ditanya putrinya, mau enggak itu si fulan meminang engkau? Dia diem saja. Kalau diem berarti setuju, ya, gadis. Berarti setuju. Maka begitu si laki setuju, minat, meminang, kemudian si putri diam, artinya setuju. Kemudian biasanya habis itu dilihat namanya. Ini namanya siapa, ini namanya siapa. Kemudian dihitung. Ada nggak yang kayak gini keyakinannya? Dihitung. Setelah itu dikatakan ini tidak boleh. Karena apabila dilangsungkan pernikahan maka akan terjadi ini dan itu. Ini pun termasuk dari tasya'um, dari tatayyur yang dilarang. Begitu juga dengan misalnya ketika akan melangsungkan pernikahan di bulan Safar, ataupun melakukan perjalanan di bulan Safar. Kemudian dengan mengatakan di bulan Safar itu akan ada ini dan itu, maka ini pun tidak boleh termasuk dari tatayyur. Kalau di bulan Safar ada Rabu apa tuh? Wekasan. Biasanya yang dilarang apa tuh? Bepergian. Itu juga termasuk dari tatayyur. Karena menganggap sial dengan sesuatu yang diketahui, yaitu berkaitan dengan hari. Maka ini tidak boleh dan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah membahas surat Al-A'raf ayat 31. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam dianggap sebagai biang kesialan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 130, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun." Sungguh telah kami limpahkan kepada Fir'aun, kepada kerajaannya dan bala tentaranya dan kepada pasukannya sinin, kemarau yang panjang. Wa naqsin minats thamarat, dan kekurangan buah-buahan sehingga harga buah melonjak tinggi. La'allahum yadhakkarun, agar mereka ingat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkikis habis kesombongan mereka yang sebelumnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, supaya mereka ingat dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah katakan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Mereka berkata, apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka mendapatkan kemudahan, mereka mendapatkan kesuksesan, maka mereka katakan, lana hadhi, kami pantas untuk mendapatkan hal tersebut karena usaha-usaha kita yang luar biasa. Dan di dalam kerajaan pun ada orang-orang ahli yang memikirkan hal ini sehingga pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi.
wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila mereka mendapatkan kesusahan seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yakni kemarau yang panjang dan buah hasil bumi yang sedikit, maka mereka pun menganggap sial dengan keberadaannya Musa dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah. Maka ketahuilah kesialan tersebut, kesusahan tersebut yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan keberadaan orang-orang saleh, bukan keberadaan seorang nabi yang mengingatkan kaumnya kepada dakwah tauhid untuk manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kesusahan. Akan tetapi kesusahan dan kemarabahayaan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat 131. Begitu juga surat Yasin ayat 19. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika penduduk negeri Ashabul Qaryah mereka menganggap sial dengan dakwahnya Nabi, dakwahnya 3 nabi yang diutus kepada mereka, maka nabi tersebut berkata kepada Ashabul Qaryah, qalu ta'irukum ma'akum. Maka kesialan tersebut, kesusahan tersebut adalah ada pada diri kalian. Artinya kesialan dan kesusahan tersebut disebabkan oleh diri kalian ketika kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian tidak beriman kepada nabi, ketika kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat tersebut baik berupa kesyirikan ataupun dosa-dosa besar akan mendatangkan malapetaka dan kesusahan kepada pelakunya. Sehingga dalam ayat yang pertama, ayat 131 dari surat Al-A'raf, Allah katakan bahwasanya kesusahan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dalam surat Yasin ayat 19, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya kesusahan dan mara bahaya disebabkan oleh kalian ketika kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kontradiksi di dalamnya, karena kesusahan dan mara bahaya disebabkan oleh langkah ataupun apa yang telah diperbuat oleh manusia. Ketika manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai di hadis yang sudah kita baca setengahnya. Dalil yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, wala tiyarata, dan tidak ada tatayyur, wala hamata, dan tidak ada hamah, akan kita jelaskan, wala safara, dan tidak ada safar.
Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dan ditambahkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dalam hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah katakan wala nau'a, dan tidak ada bintang-bintang, wala ghul, dan tidak ada ghul, penampakan-penampakan. Kita baca satu-satu. Yang pertama, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan tentang penyakit menular. Penyakit menular di sini bukan keberadaan penyakit tersebut tidak ada, akan tetapi maknanya adalah bahwasanya keyakinan orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya penyakit itu berpindah sendiri sesuai dengan kehendak penyakit tersebut dan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafikan keyakinan bahwasanya penyakit menular itu akan menyebarnya sesuai dengan kehendak dan keinginan dari penyakit tersebut. Akan tetapi yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit menular itu ada. Yang tidak ada adalah keyakinan yang salah, yang khurafat, yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Akan tetapi harus kita yakini bahwasanya penyakit menular itu ada, akan tetapi ketika menular itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apabila kita kumpulkan semua hadis-hadis yang membahas tentang penyakit menular, apabila kita artikan la adwa di sini tidak ada penyakit, artinya tidak ada wujudnya, maka kita akan bertabrakan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal firra, mana hadisnya itu? Firra minal majzum firaraka minal asad. Hindarilah orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau itu menjauh dari singa yang buas. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuradu mumridun ala musih. Tidak boleh dimasukkan onta-onta yang sakit kepada onta-onta yang sehat. Maka hasilnya apa? Hasilnya penyakitnya akan menyebar ke mana-mana. Maka harus kita yakini bahwasanya perkataan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan la adwa itu pun yang mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad, dan yang mengatakan la yuradu mumridun ala musih, semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Dan apabila semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada perbenturan di dalamnya. Pasti apabila dikumpulkan akan disimpulkan dengan kesimpulan yang bisa menyeluruh hadis itu semua. 3 hadis itu semua. Sehingga ketika ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, maka orang ini mengatakan, seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, al-ibilu takunu sahihatan mithla adh-dhiba fayadkhuluha al-jamalul ajrabu fatajrab. Ya Rasulullah, kami dapati onta-onta itu dalam keadaan sehat, kuat,
dan luar biasa tenaganya. Kemudian bertemulah onta-onta tersebut dengan onta-onta yang sakit, sehingga onta-onta yang sehat itu menjadi sakit, yang tadinya kuat dan sehat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman a'dal awwala." Maka siapakah yang memberi penyakit kepada yang pertama? Apabila ini semua menyebar, anggaplah mata rantai yang tak pernah putus penyakit ini. Rasulullah katakan, berarti yang pertama terkena itu oleh siapa? Maka Rasulullah katakan, yang pertama telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penyakit menular itu tidaklah menular dengan kesendiriannya, dengan keinginannya, akan tetapi semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan keyakinan jahiliyah yang pernah didapati oleh para sahabat dari kehidupan mereka yang lampau, ataupun bisa jadi di akhir hidup Rasulullah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berupaya untuk mengikis khurafat dan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan gerhana. Gerhana terjadi kapan? Pada zaman Rasulullah terjadi cuma sekali saja, gerhana matahari. Cuma sekali. Gerhana matahari terjadi cuma sekali dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang rasul dan nabi selama 23 tahun. Maka hanya sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati gerhana matahari pada tahun 9 Hijriyah di bulan Rajab. Dan pada saat itu bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi yang bernama Ibrahim, putra dari budaknya Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang Rasulullah dapat dari rajanya Mesir yang bernama Al-Muqayqis. Jadi umur 15 atau 16 meninggal. Dan tidak lama terjadi gerhana matahari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ketakutan. Takut Rasulullah. Takut begitu terjadi gerhana, Rasulullah takut. Bahkan disebutkan faqama fazi'a, Rasulullah tiba-tiba bangun dalam keadaan ketakutan yang luar biasa dan keluar dari rumahnya dalam keadaan menyeret selendang. Kemudian beliau pun berteriak, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, tenangkanlah kita ini dengan salat. Artinya apa? Seru manusia untuk berkumpul. As-salata jami'ah. Diseru dengan as-salat al-jami'ah. Tidak perlu pengumuman. Tidak perlu pengumuman sehari 2 hari sebelumnya, tidak perlu. Yang ada di masjid kemudian salat ketika melihat ada. Ataupun ketika diumumkan as-salat jami'ah, maka datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yakhsha an takuna as-sa'ah. Pada saat itu Nabi takut apabila pada saat itu terjadi hari kiamat. Allah Akbar. Yang pertama ini gerhana yang pertama terjadi pada saat Nabi telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dari 23 tahun sekali. Kita berapa kali? 5 tahun terakhir ini. Kayak hampir tiap tahun. Bener ya? Menunjukkan Allah murka kepada kita.
Allah mengingatkan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling takut yaitu Nabi Muhammad takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hal tersebut. Bukan mengatakan sebagai fenomena. Bukan mengatakan matahari mendekat kepada bulan atau bulan mendekat kepada bumi ataupun teori-teori yang dengannya manusia makin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi takut apabila saat itu akan terjadi hari kiamat. Artinya apa? Saya pernah jelaskan di majelis ini, terkadang seorang yang mengetahui lupa terhadap apa yang ia ketahui ketika ia dalam keadaan takut. Termasuk Nabi adalah manusia. Nabi tahu dan yakin, sebenar-benar yakin bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi ketika Nabi ala qaidil hayah masih hidup. Bisa lupa karena apa? Saking takutnya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa khilaf ketika menghunuskan pedang. Siapa yang menyatakan bahwasanya Muhammad meninggal dunia ataupun wafat, saya tebas lehernya dengan pedang ini. Lupa. Dalam ayat-ayat yang banyak yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad akan wafat, seperti rasul-rasul sebelumnya pun wafat. Ini ayat-ayat yang sudah dihafal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi karena kejadian yang besar, maka beliau pun lupa. Khilaf, lupa. Karena saking besarnya kejadian tersebut. Begitu juga dengan Nabi, saking takutnya. Kemudian Nabi SAW setelah sholat dengan sholat yang sangat panjang. Dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, saya tidak pernah melihat Rasulullah sholatnya dengan sholat yang sangat panjang sekali. Kemarin panjang gak ya? Alhamdulillah, berarti sunnah itu. Saya pernah itu sholat khusuf panjang juga. Saya tahu jamaah di belakang itu mungkin kecapean. Saya mulai khutbahnya dengan apa? Bapak saya capek juga seperti Bapak capek. Tenang, Bapak capek, saya capek. Saya lebih capek daripada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya baca, Bapak diam, berarti lebih capek. Jadi alhasil salatnya Rasulullah panjang sekali. Dan salatnya Rasulullah itu tidak ada ketimpangan di dalamnya. Artinya apa? Ada keselarasan. Ketika berdirinya lama, maka rukuknya pun lama. I'tidalnya lama, sujudnya lama, duduk di antara dua sujudnya lama. Akan tapi ketika salat seorang itu misalnya bacanya kulhu, maka rukuknya jangan panjang-panjang, harus ada keselarasan. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang beda dengan yang lainnya, maka Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yang sahih, yang kuat dari pendapat ulama setelah beliau menjabarkan pendapat para ulama, sholat khusuf itu bukanlah sunnah, bukan. Akan tetapi wajib, fardu ain. Karena Nabi melaksanakannya tidak seperti biasanya, dengan sholat yang sangat panjang. Bahkan setelah itu Rasulullah pun khutbah. Dan ketika sholatnya itu maju mundur. Ketika maju ditampakkan oleh Allah surga. Sehingga hampir saja Rasulullah mengambil anggur dari surga. Ketika mundur ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka. Setelah itu Rasulullah selesai sholat, bersamaan dengan selesainya gerhana, maka Rasulullah menyatakan innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwif la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ini matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana kepada keduanya karena kematian seseorang, tidak.
bukan juga karena lahirnya seseorang. Ini yang dulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Apabila terjadi gerhana, itu menunjukkan keyakinan mereka bahwasanya akan lahirnya orang besar ataupun matinya orang besar. Maka Rasulullah SAW menafikan itu semua dengan mengatakan apa? La yankasifani li mauti ahadin. Tidak terjadi karena itu semua. Walakinnallaha yukhawwifu bihi ma ibadahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua terjadi dalam rangka menjadikan hamba-hamba Allah lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk sedekah. Ketika terjadi gerhana diperintahkan untuk sedekah. Karena sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bahas tentang kusuf. Jadi alhasil dalam sholat kusuf ini Rasulullah memanfaatkan momen tersebut untuk apa? Untuk menghilangkan keyakinan yang telah diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwasanya matahari apabila terjadi gerhana, bulan apabila terjadi gerhana karena kematian ataupun kelahiran orang hebat, orang besar. Maka Rasulullah SAW menafikan itu semua, sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadis ini, la adwa, tidak ada penyakit yang menular yang seperti pemahaman orang-orang Arab jahiliyah yang menyatakan bahwasanya penyakit itu menular dengan kesendiriannya, sesuai dengan kehendak penyakit tersebut dan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah katakan, faman a'dal awwala, siapa yang memberikan penyakit itu pada orang yang pertama atau pada makhluk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu semua tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan yang demikian artinya apa? Menjadikan kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada merebak penyakit yang menular, maka kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita, hati kita condongkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, tentu ikhtiar yang paling utama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan ikhtiar-ikhtiar lainnya, misalnya seperti dalam hadis ini, firra minal majzum firaraka minal asad. Itu pun sini adalah isolasi, untuk seseorang tidak mendekat dan orang yang terkena penyakit tidak menemui orang yang sehat. Itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pun semuanya ikhtiar. Akan tetapi hati kita dan hati orang-orang yang beriman kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan sini oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa jadi satu penyakit yang menular itu masuk ke dalam satu rumah. Di dalamnya ada 5-6 orang, bisa jadi yang kena 2, yang lainnya biasa saja, tidak terkena. Padahal yang namanya adwa, yang namanya penyakit menular pasti akan mengenai semuanya. Akan tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dalam satu rumah ini kena, ini tidak. Sehingga artinya apa? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab yang lain disebutkan sebagian para sahabat, mereka dengan ketawakalan mereka yang luar biasa, penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ketika mereka bermuamalah dengan orang-orang yang berpenyakit menular pun dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Tidak takut, tidak dia parno, tidak, biasa saja, ngobrolnya biasa, tidak menjaga jarak, tidak, biasa-biasa saja. Karena apa? Hati mereka ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan keyakinan mereka, ia katakan di dalam hati mereka, tidaklah menimpa diri mereka kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam asar-asar disebutkan bagaimana Amr ibn al-As dan putranya, dan begitu juga Salman al-Farisi, mereka bermuamalah dengan orang-orang yang berpenyakit dengan penyakit yang menular, akan tapi mereka dalam keadaan biasa-biasa saja dan tidak terkena penyakit tersebut. Dan artinya pembahasan ini bukan bertentangan dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, bukan. Athar-athar yang tercantum dari Amr bin al-As, dari Salman al-Farisi dan Abdullah bin Amr bin al-As, kita berikan kepada siapa? Kepada para medis. Para medis. Sehingga ketika mereka menghidmahkan diri mereka untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit yang menular, maka kita bawakan athar-athar yang demikian. Supaya apa? Supaya hati mereka itu kuat, supaya tawakal mereka pun kuat, dan mereka pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyerah diri. Jadi dalam setiap athar kita bawakan, akan tapi kita tempatkan pada tempat-tempatnya. Bisa jadi orang yang sakit, seorang suami sakit, apakah ketika suami ini sakit kemudian istrinya tidak mau mendekat, kemudian si istri mengatakan ini kena penyakit menular, padahal suami ini apa? Surga dan nerakanya siapa? Istri. Jadi ketika istri pun berkhidmah kepada suami, ketika suaminya terkena penyakit, anggaplah penyakit yang menular, maka ia ingatkan diri dia dengan athar-athar dari Abdullah bin Amr bin al-As, Salman al-Farisi. Bahkan pun ada hadis, akan tapi hadis yang lemah, dari Nabi SAW, senada ataupun selaras dengan apa yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat tadi. Mau azan dulu apa lanjut, Ustaz? Lanjut tadi. Kemudian wala tiyarata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah ada tiarah. Artinya tidak ada tiarah, artinya tidak boleh ada efek tiarah dan dampak tiarah terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga arti tatayyur ini artinya tidak ada tatayyur, artinya tidak ada kesialan, tidak ada menganggap sial, bukan wujudnya tidak ada, bukan. Karena hal ini adalah sesuatu yang telah diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah, bahkan keyakinan yang sangat tua sekali, seperti yang sudah kita sebutkan. Ashabul Qaryah, ia pun mengatakan kepada 3 rasul yang diutus kepada mereka dengan menganggap sial. Begitu juga Fir'aun dan antek-anteknya mengatakan kepada Nabi Musa dan pengikutnya sebagai sumber kesialan. Jadi ini adalah penyakit yang sudah lama sekali adanya, keyakinan yang sudah ada lama sekali, sangat tua. Sehingga ketika dalam hadis wala tiyarata, tidak ada tatayyur, artinya tatayyur itu tidaklah harus memberikan efek, tidak boleh memberikan dampak kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika mendengar, melihat dan mengetahui sesuatu, tidak menjadikan itu semua sebagai hal untuk menentukan kesialan ataupun kerugian apa yang ia akan lakukan, tidak. Misalnya mendengar burung malam-malam, burung hantu ataupun burung apa, ketika mendengar itu semua tidak menjadikannya sebagai ada efek di dalam hatinya, menjadikan dia takut, menjadikan dia susah. Bisa jadi nih ajal orang yang ada di sini ini sudah mulai dekat. Maka ini tidak boleh. Ataupun dengan mendengar itu semua dia mengatakan, wah bisa jadi ajal saya sudah dekat. Maka ini tidak boleh.
Padahal mengingat mati itu adalah sesuatu yang bagus. Akan tapi apabila mengingatnya dengan cara yang demikian, maka ini tidak boleh. Mengingat mati dengan cara apa? Dengan kita ziarah kubur. Ziarah kubur, nggak usah jauh-jauh ke kuburan Surabaya, ke kuburan Banten, yang dekat aja sini. Kita ziarah, lihat. Nih, masa depan kita akan bakalan menjadi seperti ini. Ingat mati. Sehingga efeknya apa? Kita makin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa tamak di dalam hati kita menjadi terkikis ataupun hilang. Karena apa? Ini adalah masa depan kita menjadi gundukan tanah. Kemudian disebutkan wala hamata, dan tidak ada hama. Hama itu ditafsirkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan makna dua. Yang pertama adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah bahwasanya apabila ada seorang mati terbunuh, maka arwahnya menjadi arwah yang gentayangan. Menjadi arwah yang gentayangan. Gentayangannya ini menjadi seekor burung. Sehingga ketika burung ini bersuara, seakan-akan mengingatkan kepada kabilahnya, kepada keluarganya untuk membalas kematiannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya al-hamah adalah seekor burung yang terkadang manusia ataupun orang-orang Arab jahiliyah menganggap sial dengannya. Ketika hinggap di satu rumah dan kemudian bersuara, maka mereka meyakininya, oh bisa jadi di rumah tersebut akan ada yang mati ataupun dekat ajalnya. Maka ini adalah akidah yang batil yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ataupun yang keempat ya. Ketiga apa keempat? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wala safara, dan tidak ada keyakinan untuk menganggap sial dan menganggap bulan Safar itu sebagai bulan yang penuh musibah. Maka ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semua bulan itu sama, semua hari itu sama. Tidak boleh menganggap sial di hari-hari tertentu ataupun bulan-bulan tertentu. Sehingga dari penjelasan ini, yang bagian hamah dan bagian safar, maka itu semua termasuk dari penjabaran tatayur. Karena tatayur itu menganggap susah dan menganggap sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar dan apa yang diketahui. Salah satunya dengan melihat burung hamah tadi, ataupun dengan mengetahui bulan Safar, maka menganggap sial. Maka ini termasuk dengan tatayur yang dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan tambahan riwayat dari Al-Imam Muslim, wala nau'a wala ghul, dan tidak ada bintang dan tidak ada penampakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.